Mas, mas. Esnya masih banyak? Masih. Ya jual lah gobloknya. Jual dulu, nanti kalau misalkan nggak laku, ya itu namanya takdir sih. Kelet, pokoknya dikelet. Lotok. Nggak bisa edak, tapi payang lotoknya man. Enggak. Hah? Gampang. Gampang. Nah. Apa kus-kus dancuk ini? Tahan malu. Sobek pas muka coba ya sobek. Dicabut kembali. Kalau ya, tulisannya guys. biarlah. Kalau bisa mukanya itu nah buang jauh-jauh itu. Aduh. Iya. Aku suka karyamu. Cuman tidak bicaramu. Ah, betul. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Wah, itu. Lotok. Watak. Kau. Atas nama Gus Mif sama Dodi Gus Emif ya. Gus Mif oh kulino wong iki pesen es teh ditinggal moleh mencane goblok Kang apa kowe nekene kowe? Dodol es. Ya aduh dodol es nang kene dodol es ki muter-muter pintar. Muter-muter karena ben payu, ora payu ya takdir. Gus, maksudnya kon diborong, Gus. Gas, jare aku gembagus apa? Soale ngonek misalkan gawe video kayak gini kok viral terus disalah-salahnya ya ora. Ya ora apa-apa wis di ngampurane bae lah wong jenenge manusia kan tempatnya khilaf dan salah. Kok manusia bukan Nabi Boy. Esnya sih ada, Pak. Tasik enten, Bu. Ya dijual goblok. Borong, Mas. Borong. Apa diborong? Es Gus, es. Oh, ST. ST mau masih banyak. Ke sana jual, Bob. ST. Oh ya Bu, Udah ada yang laku, Pak. belum ada Bu. Tadi mang jualan di keramaian Bu. Gak ada laku lagi, malah dibilang goblok lagi Bu. Ketawa lagi orang itu semua Bu. Oh, kemasukan setan dia tuh kayaknya, Pak. Masa orang jualan diketawain. Ya udah, Pak, saya borong aja ya esnya. Oh makasih Bu. Iya, Pak, esnya saya borong semua ya, Pak. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, diangkat derajatnya. Sehat-sehat ya, Pak. Amin. Ya guys, barusan bersama-sama kita menyimak parodi tentang es goblok. Ya, es goblok yang viral karena disampaikan oleh seorang pemuka agama ya, Gus Miftah. Jadi saya disclaimer dulu bahwa parodi ini bukan kita merendahkan profesi penjual es ya, tapi ini dilakukan oleh para netizen Indonesia hanya sekedar ingin memberitahukan kepada Gus Miftah bahwa adab itu lebih penting ya dari ilmu pengetahuan. Percuma punya ilmu pengetahuan yang tinggi kalau tidak mempunyai adab sama sekali. Nah teman-teman, sudah kita ketahui bersama bahwa Gus Miftah ini sudah minta maaf, sudah memberikan klarifikasi, dan bahkan sudah mendatangi rumah bapak si penjual es itu. Tapi netizen kita ini nampaknya belum bisa menerima atas ucapan yang disampaikan oleh Gus Miftah ini dengan kata-kata yang tidak baik ya. Mereka bahkan masih terus-menerus rame-rame menghujat ya Gus Miftah ini. Bahkan sampai ada mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Seperti apa hujatan-hujatan dari netizen?
Mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan videonya berikut ini. Es tehmu cik oke ra? Masih. Yo kono didol goblok. Kalau gue berada di sana, gue akan siram merata itu es teh ke muka mereka semua sambil ketawa. Lalu ketika muka mereka merah padam semua, gue bilang bercanda. Seenggaknya dia jual es teh, Pak, nggak jual agama. Mohon maaf nih, apa orang Jawa bercandanya emang gitu ya? Heran gue lihat semua yang pada ketawa di sana. Hati gue terluka lihat si bapaknya. Perasaan orang Medan, orang Padang yang dikenal dengan gaya bicara yang keras, tegas, tapi nggak bercanda kayak gitu. Mengatakan orang goblok di tempat umum, tepat di mukanya sendiri, sambil tertawa berjamaah. Dan cuman tertegun melihat bapak itu menghela nafas panjang sambil merenung. Apakah itu etis dilihatnya? Udah 2 kali loh si Gus ini blunder. Pertama sama istrinya, yang udah keterlaluan. Terus klarifikasi, sengaja nggak gue bahas ya, mungkin urusan rumah tangga. Yang kedua sama bapak ini. Apa udah jadi kebiasaan kayak gitu ya? Menurut gue ini keterlaluan. Walaupun setelah dipermalukan dengan dalih bercanda, jualan bapak ini dibeli sama dia. Tapi gue sakit hati liatnya. Apa begitu cara orang yang agamanya lebih tinggi berperilaku dan bersikap? Ajarin dong, agama gue masih cetek soalnya. Tapi gue gak bisa lihat orang lain digituin. Semoga video ini Anda dengar ya Gus. Pak, kalau dengan kalimat saya aja Anda sakit hati, gimana dengan bapak itu? Dia juga punya robnya, tempat dia ngadu. Sekali keadaannya dibalik, kelar hidup lo. Sama pejabat aja ngomongnya kayak tikus kejepit. Sama orang kalangan bawah, seenak hati. Buat pengikutnya si Gus, kalian yakin ini bercanda? Belum lagi orang-orang sebelahnya yang ketawanya lebih keras dan renyah. Mirisnya ini dilakukan pemuka agama yang harusnya jadi tauladan bagi masyarakat umum. Kata Ustadz sebenarnya, adab lebih penting dari ilmu, Pak. Sekalipun gelar Anda Gus turunan Nabi sekalipun, cara Anda nggak bisa dibenarkan. Gue lebih respect sama pendosa yang tahu diri dan gemar bertaubat daripada orang soleh yang nggak merasa salah. Koreksi kalau benar. Apa pandangan kalian terhadap hal ini? Ramein di kolom komentar. Kabar baiknya si bapak ini ditawarin umroh. Sampaikan salam saya kepada penjual es teh tersebut, teman-teman. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Dan alhamdulillahnya ada influencer yang menawar dagangannya untuk dibagi-bagi ke banyak orang di hari Jumat. Selamat ya Pak, ini buah dari kesabaran. Ayo kita contoh bapak ini aja. Sedih gue. Kalau nggak gara-gara Gus Miftah, nggak bakal itu orang dapat rezeki banyak. Gue sakit perut dan mules baca komen netizen 78. Ada lagi pembelaannya. Kan tiap kiai ustadz punya cara penyampaian dakwah yang beda-beda. Kali aja maksudnya baik, kan kita nggak bisa nilai niat baik seseorang. Gue liatnya nggak nyaman dan sakit hati. Nggak ada istilah bercanda nyelipin kata hinaan. Jadi kesalahan yang kayak gini tuh jangan dimaklumin. Udah ketebak alurnya. Klarifikasi, minta maaf, foto barang, berpelukan, selesai. Lalu masalah ini dilupain begitu aja, seperti yang udah-udah. Boleh juga tuh dicoba, hina orang lain, kasih santunan, klarifikasi, bilang nggak sengaja, selesai. Kan manusia, bukan nabi boy. Sama kayak bocah yang nyolong HP dan klarifikasi kemarin. Tolong ya, jangan normalisasi hal yang kayak gini. Kalau ingin Indonesia jadi negara bermoral dan beretika. Jangan hukum pembelajar aja supaya beradab. Pengajar pun mestinya punya adab. Koreksi kalau benar. Kalau bisa Pak Prabowo ganti deh staf khusus kepresidenan. Masih layak Adi Hidayat, Abdul Somad, dan ustadz yang berilmu berakhlak lainnya untuk dijadikan staf bahkan penasehat kepresidenan. Dan untuk yang salah paham bilang gue bawa-bawa suku dan jelekin orang Jawa, makanya banyakin perkaya literasi, biar nggak gampang ambil kesimpulan. Di Minang istilahnya itu sumbu pendek, gampang meledak tanpa menelaah. Jadi bedain antara pertanyaan dan pernyataan. Untuk yang namanya si Agus nih nggak ngedemo gue. Karena gue nyebut-nyebut Gus gitu. Ya karena mereka sadar, bukan mereka yang diomongin. Karena gue tahu sendiri, orang Jawa, Madura, tutur katanya itu halus. Apalagi sahabat gue juga orang Jawa. Dan gue nggak suka ada yang komen Jawa sama dengan hama. Lah gue nggak tahu si Pak Miftah ini orang mana. Makanya gue nanya. Karena Gus itu kan panggilan populer orang Jawa. Gue bilang ya, pedagang, petani, ojol, tukang bakso, nelayan, mereka terhormat dan lebih mulia bahkan dari yang bergelar pejabat. Gue juga respect saat Pak Prabowo juga mengatakan hal ini. Tangan mereka yang kotor itu menghasilkan rezeki yang bersih daripada yang kelihatannya bersih. Kok berani banget gue ngomong gini? Ya gue pedagang, nabi gue pedagang dan gue bangga.
Gue tahu banget rasanya ngelap air mata sendiri saat dagangan gue nggak laku. Jadi stop hina-hina pedagang ya. Jadi gue bilang, hanya orang yang tahu rasanya berjuang, yang pandai menghargai perjuangan orang lain. Koreksi kalau benar. Buat Pak Miftah, ini rekomendasi bacaan yang cocok buat Anda. Ya, gue mewakili semua pedagang di Indonesia. DM aja, nanti gue kirim gratis, hitung-hitung sedekah. Oh iya, lebih tinggi ilmunya. Lupa, sampai nggak kelihatan. Iki sampingnya Miftahi sapa? Tek rumah saku tek guyune tek pengen dijejeli ungkal trembes sih ketoke. Ora, kowe ki guyu di atas penderitaan orang. Ngerti ora? Kowe penak ning dhuwur cekakaan nonton bapake kuwi lagi manggul es ning dhuwur ndas. Ijik manggul rasa sakit hati kecewamu dengan kata-katamu kuwi. Kowe mulai cekakaan koyo ngono iki. Jane kowe iki pemuka agama lho. Bayang no Pak, kowe nek bapakmu lho. Kowe mentang-mentang wong sugih, mentang-mentang wong duwe digdaya, ora sak penake dhewe karo wong isoran. Ora sak penake dhewe karo wong ora duwe kowe. Guyumu iki blas ra penak. Engko lak jejeli ungkal wit juar tek kowe. Rumangsamu lagi nonton ludruk apa nonton dagelan apa? Guyumu tek kaya ngono. Aku jujur ya, aku loro ati, sumpah. Aku suka ngrasakne dagang kaya ngono, aku yo ngrasakne tahu rasane dicemooh wong, tahu rasane dodolan ora payu sedina. Ngerti rasane kudu mulih nggo duit semene, dienggo keluarga. Enek wong tuwa sing kudu dirumat. Enek keluarga sing kudu dikei. Tapi dikerjakan dengan ikhlas. Kowe menertawakan koyo ngene di atas penderitaan orang. Utakmu ngene ngendi? Juh. Memang jualan agama di Indonesia itu bakal lebih laku daripada jualan es teh. Jualan es teh sehari paling cuma dapat 50.000. Itu juga harus diolok-olok dulu sama orang. Tapi kalau jualan agama gak cuma dapat duit, tapi juga dapat jabatan. Seperti kayak Miftah yang baru-baru ini lagi fenomenal karena ngata-ngatain penjual es teh. Dan kalian harus tahu bahwa gaji Miftah sebagai utusan khusus presiden di bidang kerukunan agama per bulannya 18,6 juta rupiah. Dan itu belum sama tunjangan-tunjangan lain yang fantastis nilainya. Karena menurut Perpres nomor 137 tahun 2024, gaji dan hak keuangan utusan khusus itu setara dengan level menteri. Kalau dihitung itu mungkin pemasukan Miftah dari negara alias dari uang kita semua bisa sekitar 100 jutaan per bulan. Di luar sana ada rakyat kecil yang susah payah untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari, tapi malah diolok-olok sama seseorang yang punya jabatan, yang menduduki jabatan utusan khusus presiden bidang kerukunan agama, yang malah sekarang malah ngajak baku hantam. Dan gue jadi pengen nanya ke lo, emang ikhlas kita ngeluarin duit buat pajak, dan dari pajak itu untuk ngegaji orang seperti Miftah yang menduduki posisi di pemerintahan? Masih, ya kono didol goblok. Kecewa. Krisis moral. Gak ada hati. Baru dikasih jabatan, malah bikin kegaduhan. Bangso di Palembang, pecah pala kau. Jangan dipanggil Gus deh, karena sama kayak Agus, banyak drama. Sam. Jangan menormalisasi bercandaan yang bikin sakit hati. Lebih baik jual es teh daripada jualan agama. Kali ini serius dulu. Es tehmu masih banyak nggak? Ya dijual lah Gob. Kalau nggak laku ya udah takdir. Layak nggak ngomong kayak gitu guys? Layak nggak? Kalau misalkan papa kamu pedagang sakit hati nggak digituin? Sebenarnya kalau kita udah bestie banget sama pedagangnya, teman deket banget, kita sering belanja sama pedagangnya. Habis itu ini bukan di forum agama, kita lagi nongkrong sama teman-teman di tempat yang biasa kita nongkrong, kita candain kayak gitu. Gak apa-apa, gak bakal baper gitu loh, karena memang udah teman. Ini kan lagi di forum agama, dia lagi ceramah kan. Kalau di agamaku lagi khotbah lah, dia lagi memberitakan kebaikan. Masa lagi memberitakan kebaikan dengan cara menjatuhkan pedagang? Mana yang di depan pada ketawa lagi, apalagi bapak-bapak nih.
bapak-bapak nih, paling kesel gua. STmu masih banyak nggak? Ya dijual lah goblok. Aku nggak mau ngejatuhin agama manapun ya, cuma kebetulan aja ini oknum, sifatnya nggak baik. Aku juga yakin kok teman-temanku yang muslim juga sakit hati nontonin video ini. Sampai Pak Prabowo pun ngomong dia sakit hati. Pedagang kaki lima digituin, kalau tukang ojol dihina, nggak layak. Habis itu dia buat gebrakan ngeborong pedagang kaki lima. Anggapannya udah kayak ada kertas nih yang mulus, diremes kayak gini. Habis itu dilebarin lagi, nggak bakal bisa mulus lagi. Itu udah campah, kalau di Bali campah banget. Nggak ada namanya hormat sama orang kecil, nggak ada hormat sama orang yang lebih tua juga. Sakit hati, Cok. Es tehmu di oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ada yang tahu nggak itu yang di sebelah Gus Miftah itu siapa sih? Yang ketawanya garing banget tuh, apalagi yang di angle sebelah kanan. Wah, itu kayaknya puas banget ya waktu Gus Miftah ngata-ngatain bapak-bapak penjual es teh itu. Kayaknya ketawanya puas banget. Ada masalah apa sih, Pak? Happy banget. Ada yang tahu nggak itu siapa sih? Aneh banget orang. Kamu di oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Kalau menurut penilaian saya, Gus Miftah ini bukan seorang ustadz, bukan pula seorang ulama. Kalau dia seorang ulama atau ustadz, tentunya dia paham akan ajaran Islam. Karena Islam mengajarkan akhlak budi pekerti yang baik, serta lisan yang baik. Tapi ini enggak, justru malah memberi contoh lisan yang buruk, akhlak budi pekerti yang buruk terhadap pengikutnya. Orang yang semacam ini yang akan bahaya, karena akan melahirkan generasi-generasi yang rusak akhlak budi pekertinya. Ya guys, itulah netizen kita ya. Sekalipun apa yang dilakukan oleh Gus Miftah ini, dia sendiri sudah meminta maaf kepada bapak penjual es, tapi tetap saja di mata netizen Indonesia salah, ya, perlu diberi pelajaran. Bahkan ada yang sampai menuntut Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk segera memecat orang-orang seperti ini, ya, orang-orang yang dapat gaji dari pajak-pajak rakyat jelata ya. Bahkan bapak tadi penjual es itu juga membayar pajak, tapi di depan umum tanpa ada merasa bersalah sedikit pun dia mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu. Ada yang komentar bahwa kamu ini sepertinya baru nonton ceramahnya Gus Miftah. Ya, dia itu sejak dulu sering kok membuat joke-joke seperti itu. Ya jangan samakan dulu dengan sekarang. Sekarang Anda ini bekerja di pemerintahan. Jadi lisan itu harus dijaga. Apalah artinya Anda punya ilmu yang tinggi, tapi Anda tidak mempunyai adab. Tidak ada artinya. Tarik nafas dulu, ini lumayan agak nyesek. Kayak lo pasti followers gue tahu dan paham banget gue gak pernah komenin tentang satu masalah yang sedetail, maksudnya kayak detail gitu lo ngomenin satu masalah misalnya lagi viral atau apa gitu. Tapi kali ini mohon maaf ya, udah kesel banget. Boleh ya gue ngomong sekali-sekali? Boleh. Bapak-bapak penjual es teh, sakit, ikutan nyesek banget gue ngelihatnya, tau gak lo? Kayak kalau lo mau ceramah, lo menyebar kebaikan, aura lo tuh yang adem. Dan gak usah, apalagi pakai kata-kata goblok. Itu tuh gak pantes banget, tau gak lo, gak etis banget. Tapi gitu ya, emang di hidup ini nyata. Orang yang direndahin, yang dijatuhin sama orang lain, diangkat derajatnya sama Allah. Itu termasuk dizolimin. Ya, selalu diangkat derajatnya sama Allah. Tapi yang ngejatuhin, dia yang nyungsep. Nah kayak yang ini nih. Terus sekarang bapak-bapak itu tuh bahagia. Alhamdulillah. Banyak yang ngasih hadiah ke tuh bapak. Alhamdulillah. Seneng gue. Ikutan seneng banget liatnya. Nah yang satu ini. Malah kelar kan. Image-nya kelar banget di mata orang-orang. Gue sampai gemeter. Bikin video gue sampai gemeter. Tunggu.
Jadi gini ya, lu lihat deh orang-orang yang ketawa, ikut-ikutan ketawa di samping maupun di belakangnya. Lu juga lu pada kenapa lu? Tak lu. Pikir lu lucu pada gitu. Keren lu pada ketawa rame-rame gitu. Anjrit. Pembawaannya kayak orang-orang yang suka ngelabrak kalau di sinetron tuh gak? Kalau lu lihat videonya tuh abis ngatain goblok, dia langsung kayak ketawa-tawa gitu ke temennya. Goblok. Dia anjir, gue bilang apaan sih? Ya, intinya gue gak pernah deh bikin kayak begini-gini nih, gue ngungkapin kekesalan gue gak pernah. Cuma kali ini udah gak bisa gue tahan, mohon maaf. Dan dia tuh katanya udah minta maaf sama bapaknya. Ya udah, kalau udah minta maaf ya udah, gitu loh. Sudah. Bapak itu juga pasti maafin. Semua orang bisa memaafkan, tapi lupa kayaknya enggak deh. Bisa sampai mati juga kayaknya, sampai kapanpun lupa ya enggak, gitu loh. Kalau disakitin, bisa gak sih tapi diganti aja yang lebih berwibawa, beradab, lebih enak pembawaannya, adem, gak arogan, gak kasar, tau gak lo? Yang adem gitu loh. Pemuka agama, ceramahnya yang enak gitu loh. Jangan yang kayak, ya elah, tau deh capek gue. Ya mungkin kejadian ini juga jalannya bapaknya kali, rezeki buat bapaknya. Dan entahlah ini hukuman atau apa untuk si yang ngatain goblok gitu mungkin. Pokoknya intinya Pak, lebih baik jual ST Pak, halal berkah daripada jual apa ya? Ya pokoknya segitu aja, gue kesel banget. Gue masih kesel nih tapi walaupun gue udah ngungkapin, gue tetap masih kesel. Wajar ya sebagai manusia. Parah. Pasti kesel. Lu jualan lu belum laku ya, jual sana goblok gitu kan. Iya nih belum laku nih jualan gua. Iya goblok banget ya. Nah kalau bapaknya ngerespon kayak gitu, iya oke, bercanda, kalian tertawa bersama bahagia, oke, nggak ada masalah gitu. Ini kan yang masalahnya dia bilang goblok dan bapaknya tuh dia nggak bisa ngomong apa-apa gitu karena nggak terima juga. Udah satu audiens semuanya itu ngetawain. Oke, yang bikin aku kesel adalah beliau ngomongnya tuh kasar dan sangat jelas, sangat lantang dengan pedenya, dan ketawanya pun pede. Gini aku kasih tahu, kalau misalnya bercanda itu, lo jualan es teh ya, jual sana goblok. Kalau bercanda itu bapak es tehnya itu ngebalesnya, iya belum laku nih goblok gitu. Ini kan enggak, bapaknya kan enggak ngebales kayak gitu. Bapaknya tuh lihat enggak ekspresi mukanya tuh kayak sedih banget. Kalian sedih banget kan sih? Gue nggak habis pikir gitu, kayak kok bisa-bisanya dia udah tahu kok dia lagi ngejual es teh, ya emang es tehnya tuh masih banyak dan belum laku. Nggak, tanpa disuruh pun tuh dia bakal ngejual gitu. Itu dia lagi cari nafkah, nggak ada yang salah. Terus kenapa dikatain kayak gitu? Aku sedih banget, marah banget sih. Ini terlepas dari bapaknya jadi banyak rezekinya gitu, banyak yang reach out dan lain sebagainya, ya itu alhamdulillah gitu, saya bersyukur gitu. Terlepas dari itu, omongan beliau itu nggak ada adab-adabnya gitu sebagai seorang yang dibilang pemuka agama kayak gitu kan. Nggak habis pikir banget gitu. Mau dia udah minta maaf kayak itu urusan lain. Tolong banget ini mah, kalau bercanda dalam konteks apapun itu pastikan orang yang mau dibecandain itu juga bakal setuju kalau dibecandain gitu. Ya kalau misalnya nggak bisa gitu kan, ya bercandanya udah sama temen-temen lu aja gitu, maksudnya sama circle lu aja, nggak usah tiba-tiba orang lewat dibecandain. Nggak gitu, bercanda tuh mainnya nggak gitu. Tapi kalau misalnya sama orang lain penjual es teh, nggak lucu, sumpah nggak ada lucu-lucunya. Nggak tahu gimana caranya memberhentikan air mata ini. Setiap lihat konten bapak es teh tuh gue mau nangis mulu karena sesedih itu dan nggak terima itu. Aku cuma bisa doain semoga bapaknya rezekinya lancar, berkecukupan, semua anak-anaknya sejahtera. Amin. Kerjanya nggak usah jualan es teh lagi, nggak digituin lagi sama orang-orang siapapun itu gitu. Buat beliau itu bisa nggak sih di boikot aja orangnya? Kalau ada list yang harus diboikot ya, pertama produk Israel, kedua Gus Miftah. Bilang respect deh sama orang-orang kayak gitu. Dibilang kata bercanda kayak apa, kayak udah terserah. Kalau mau bercanda ya udah sama circle antum aja. Ngerti gak sih? Emosi ya. Woi, es tehmu masih ada nggak? Masih. Ya dijual goblok.
Ya dijual dulu, kalau nggak laku berarti itu takdir. Nggak lucu anjing. Lo yang ketawa-tawa juga pada goblok. Orang kayak gitu masih aja ditonton, masih aja dianut, masih aja diikutin. Siapa yang ngajarin manggil Gus? Adabnya aja nggak ada. Gue dulu juga pernah jualan es cincau. Zaman gue kuliah ya, cari lebihan. Awal-awal gue pernah ngerasain dalam satu hari jualan gak ada yang laku sama sekali es cincau gue. Itu gue sampai ngumpet cuman buat ngelap air mata gue yang jatuh. Setiap hari gue buka dari pagi jam 9 pagi, kalau sampai siang belum ada yang laku pasti air mata gue jatuh. Pasti gue ngumpet dulu di pojokan. Jadi gue tahu banget perasaan bapaknya itu yang nanggul es teh manis dan aqua di kepalanya itu. Daripada lo hina mending lo borong semuanya anjing. Gus, lu ceramah pakai kacamata gelap lu. Kayak Om Deddy mau podcast tengah lu. Kacamata lu kegelapan, jadi nggak kelihatan tuh harga diri orang. Tapi Gus ini maksudnya ngelawak guys, ya. Nggak usah dihujat, jangan dihujat. Ketawain aja sambil nyawa ninja. Tebas dah diem-diem gitu. Nggak usah dihujat, capek. Itu juga temennya sebelahnya ngakak banget ngakak. Emang lucu banget ya Pak? Iya. Buset. Bye-bye rahang lu nyangkut. Ntar mangap mulu lu kayak logo Hokben. Mau? Jangan. Tapi BTW nih Pak Gus nih ngomong gobloknya lancar ya. Kayak orang habis minum Yakult. Lancar banget gitu. Kayak yang sering ngolok-ngolok orang, kayak yang sering menghina orang yang dibalut dengan kata bercanda gitu. Sering ya Pak? Jangan gitu apa? Katanya kalau orang begitu ntar meninggalnya dikubur pakai Play-Doh. Mau? Saya mah nggak mau. Udah Bapak mending pulang dah. Pulang sana. Ngumpet di samping hordeng. Bikin malu keluarga. Borokan ya apa? Kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Wong sakmono mbane bodho guyu. Padahal ra nek si lucu cuk. Ki wong sakmene mbane ra nek sing ngadeg nganggo misi wong ngono apa piye? Angguyu kabeh cuk, cuk. Alah. Karoku ya wong nek duwe agama ya sing dijunjung paling tinggi nomor 1 ki apa? Kemanusiaan. Nek sekirane ra gelem tuku ya wis rasa goblok-goblokne wong. Gus, aku sedih. Saiki viral ya, trending siji ning X, bahkan ini jadi perbincangan nomor 1 di seluruh sosial media. Bahkan ono sing mengadakan justice gawe bapak iki, cuk. Semua orang, semua petinggi mencari bapak ini untuk sekedar berempati, bahkan untuk donasi. Ya Allah, jare pemuka agama loh, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Pak Gus. Jare niki pemuka agama ya toh. Ya kok malah kaya ngono iki saiki apa pidomu blunder, cuk. Iso-iso guyu lho. Aruhku ya Pak ya jenenge es teh ku ya Pak, sak cup ku ya enek si 2.000, enek si 5.000. Bahkan aku ya sing paling larang ku nek sakmono ku ukuran sakmono ku apa 5.000. Apa susahe? Ya Allah ya Robbi, borong apa jenenge kuwi lho. Bakulane bapake, sekirane ra gelem tuku minimal apa Pak? Minimal aja ngisin-ngisinke. Astagfirullahaladzim Pak mbok yo sing eling ya to. Bapak iki wis tuwek lho. Wero ekspresine bapake bolo-bolo ya Allah. Delok ento. Wis tuwek manggul sing jenenge ngombe sakmono mbane. Isih digoblok-goblokne. Wong iki yo ora ngemis, yo ora maling ya to. Dodolan es ki lho, lakarane dodolan es lho. Lah kuwi sing mburi-mburi kuwi guyu nyapa kuwi saiki kowe kesuting kowe ya, kesuting kuwi mlebu sosial media wis saiki viral iki bodho sing guyu-guyu kuwi ya titenono kuwi. Astagfirullahaladzim, Pak, sepurane Pak ya, aku ki kontenku jancuk-jancuk kabeh Pak ya. Tapi minimal ronggon lah Pak ya, roh apa jenenge situasi dan kondisi. Lah iki posisine wong tuwek lho, mbok goblok-goblok iki maksude apa ngono lho. Allah ya Gusti, ya Rahman ya Rahim. Iki asline bapake kudu nangis, Cuk. Sumpah delok entuk ekspresine bolo, sumpah aku kudu nangis ya, Cuk. Sakinge wong sakmono mbane arep nangis gek wong iki wong lanang ngono ya, engko malah dibuli ibu-ibu julit ning mburi kuwi ya. Lah wong lanang kok nangis ya, dodol es teh ke menjual kesedihan. Gak apa-apa Pak, wong sabar kuwi bakal subur Pak ya. Sampeyan saniki bahkan diunggah neng Pak, Partai Gerindra Pak ya. Sampeyan digoleki Pak, insyaallah bar iki derajate panjenengan bakal keangkat Pak, nggih amin. Sing semangat nggih Pak, nggih panjenengan sing semangat selalu berkah barokah rezekine insyaallah Pak. Mari niki rezekine sampean
kathah-kathah turah-turah nggih Pak Amin. Saiki Amin. blunder ya kuwi. Deril doa orang tersakiti akan dijabahi dan diridhoi. Pak, jenengan sehat-sehat nggih Pak nggih. Sing semangat nggih Pak nggih. Insyaallah Pak ya. Mari niki jenengan derajatnya diangkat. Gak ada usaha piyambak Pak teng griya Pak nggih, mboten samanggul-manggul. Kerja saking griya mawon insyaallah nggih Pak nggih. Dongane panjenengan sampun menembus ke langit ketujuh Pak nggih, diijabah insyaallah. Uripmu bakal kepenak Pak daripada sebelumnya nggih Pak nggih, amin ya. Pokoknya semangat gawe bapake nggih Pak nggih. Ya guys, terlepas dari Gus Miftah yang sudah mendatangi rumah si bapak penjual es dan bahkan sudah melakukan permintaan maaf ya di media televisi, ya tentu ini harusnya dijadikan sebagai pelajaran agar kedepannya jangan sampai hal itu terulang lagi ya, mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang yang derajatnya ya mungkin di bawah kita ya. Tentu kita sebagai manusia harus saling menghargai apapun profesi orang itu. Ya, yang dilakukan oleh Gus Miftah ini tentu harus dijadikan pelajaran bagi orang lain ya, apalagi para pemuka agama yang mempunyai pengikut. Ya, jangan sampai jok-jok yang Anda keluarkan, kata-kata kasar yang sering Anda lontarkan ini menjadi bumerang buat Anda sendiri. Ya, mujur ini langsung ditanggapi oleh Bapak Prabowo ya. Ya, inilah yang orang bilang no justice, no viral. Kejadiannya sudah sejak November kemarin tanggal 20-an dan baru viral di bulan Desember. Artinya memang ya itulah. Kalau kita terlalu sombong, kita tentu akan ditegur. Dan ada yang bilang mungkin ini rezekinya si bapak ini ya. Ya memang terlepas dari apapun itu ya, apa yang disampaikan oleh Gus Miftah ini salah ya, tidak baik. Kan borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larang payu wis takdir. Coba kalian perhatikan dulu foto Gus Miftah yang satu ini. Udah mirip kami dua kan? Cuman bedanya yang satu langsing, satu langsung. Yang satu enak dilihat, yang satu agak kurang enak dilihat. Ya, beliau ini adalah Gus Miftah. Bisa dikatakan beliau ini adalah salah satu panutan Opung Parbelak ya. Karena apa? Walaupun beliau ini ya bisa dikatakan adalah seorang kiai ya, seorang ulama, seorang ustadz, tapi beliau tidak pernah, bisa dikatakan tidak pernah ada jarak di antara beliau dengan pengikutnya. Beliau itu selalu mengakrabkan diri, ya selalu berusaha untuk mendekatkan diri dengan jamaahnya, dengan guyonan-guyonan, dengan candaan-candaan. Dan di dalam setiap ceramah-ceramahnya beliau selalu menebarkan nilai-nilai positif. Tapi jujur aja aku bilang, ya kemarin-kemarin ini semenjak beliau ya dipercaya sebagai utusan khusus presiden, beliau mendapatkan serangan dari kubu sebelah. Dikatakanlah beliau ini kiai peliharaan Mulyono. Hush! Kalian itu sembarangan, gak boleh begitu. Yang namanya kiai, namanya ulama, namanya ustadz. Beliau ini adalah hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah, yang juga berjalan di jalannya Allah, yang juga mereka itu ya sama-sama bersama dengan politisi, dengan polisi, dengan TNI, dengan kita semua dalam rangka membangun bangsa ini. Kalau nggak ada ustadz, nggak ada kiai, nggak ada presiden, nggak ada apa namanya, nggak ada pendeta, nggak ada pastor, nggak ada pemuka-pemuka agama dari agama lain, tidak akan mungkin ini politisi-politisi dan juga polisi dan juga tentara dan juga semuanya kita bisa menjaga akhlak dengan baik. Ya,
Apalagi Kiai NU yang satu ini, jujur saja beliau ini dikenal ya bukan hanya disukai ceramah-ceramahnya itu oleh yang beragama Islam, tapi orang-orang yang di luar beragama Islam pun juga sangat suka dengan ceramah-ceramah beliau. Karena apa? Ceramahnya selalu meneduhkan, ya, ceramahnya selalu memberikan nilai-nilai positif, kan begitu. Namun sayang sekali baru-baru ini beliau ini mungkin hilap kata, ya, mungkin beliau ini terlalu kelewat bercandanya, ya. Ceritanya begini, jadi ada seorang penjual es teh. Ya, dia bawa es teh itu di atas kepalanya itu dia junjung, ya, dia bakul, ya, bukan dipikul sih, di atas kepala itu, ya. Kalau di tempat kami dijunjung namanya itu, ya kan. Ada di situ teh manis, es teh, dan juga ada air mineral di atasnya, ya. Jadi waktu bapak penjual es teh ini berdiri, ya, sontak Gus Miftah itu memberikan guyonan-guyonan, ya. Jujur saja Gus, jujur saja. Maaf, I'm sorry to say Gus. Kalau ketika aku menonton video ini aku agak kecewa. Karena apa? Karena memang jujur saja, dilihat dari umur bapak itu sudah sangat tua, ya. Bapak itu bisa dikatakan dia mencari nafkah yang halal untuk anak dan istrinya. Jujur, saya sebagai penggemarnya Gus, ya, saya sangat kecewa, bahkan kecewa berat. Ternyata Opung Parbelak bukan satu-satunya orang yang kecewa dengan apa yang dilakukan Gus, ya. Tapi banyak netizen-netizen yang juga kecewa, ya. Jadi netizen ini ada terbelah dua. Yang pertama, mereka kecewa dengan tindakan Gus, tapi tidak membenci Gus, ya. Yang kedua, mereka kecewa dengan Gus, tapi memanfaatkan kebencian mereka untuk melampiaskan kepada Gus. Serius, itulah yang tadi, biar tahu Gus, orang-orang yang benci Gus karena apa? Karena mereka menganggap Gus Miftah ini ternak Mulyono. Kiai bayarannya Mulyono. Sorry. Jadi begitu. Jadi maaflah Gus Miftah, ya. Kita sama-sama di barisan Bapak Jokowi. Kita ini sekarang sedang rajin-rajinnya kena sorot. Sedangkan aku aja kena sorot, Gus. Apalagi Gus Miftah, seorang penceramah, seorang pendakwah yang harusnya memberikan nilai-nilai positif, ya. Ya, Gus sebetulnya harus sudah mulai bisa menjaga image lah, ya. Dan juga jujur aja aku bilang, ya, Gus Miftah ternyata beliau menyadari kesalahannya, dan dengan segala kerendahan hati beliau itu sudah menyatakan maaf dan sudah datang berkunjung ke rumah bapak penjual es tadi. Gitu dia, ya. Tunggu, aku lagi batuk. Jadi tahu enggak kalian, ya? Jadi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang pemimpin jamaah, ya, kita itu tidak akan pernah luput dari namanya salah. Ya, nggak akan pernah luput dari namanya hilaf. Karena apa? Manusia itu tempatnya hilaf. Manusia itu tempatnya salah. Manusia itu tempatnya dosa. Kan begitu. Ya, kalau aku pribadi sih jujur saja. Ya, kalau kemarin itu sempat kecewa. Dan aku sebetulnya nggak mau, ya. Aku nggak mau bikin panas dengan membuat video yang menyudutkan Gus Miftah. Nggak mau, ya. Dan orang tahu nggak kalian? Ya, aku kemarin live. Dan juga kemarin itu aku bikin konten. Mereka selalu mencecar aku dengan pertanyaan. Coba bikin dulu pandanganmu tentang Gus Miftah. Bikin dulu tanggapanmu tentang Gus Miftah. Sampai aku sendiri menghindari hal tersebut. Karena apa? Karena sampai kemarin aku tidak menemukan adanya video klarifikasi daripada Gus Miftah. Tapi ya itulah dia, alhamdulillah Gus Miftah sudah memberikan pernyataan, ya, bahwasanya beliau dari hati yang paling dalam sudah meminta maaf, ya. Ya guys, itulah tadi responnya dari Opung Parbelak terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Gus Miftah. Opung ini sangat ngefans sekali sama Gus Miftah, tapi ya kita tentu harus mengoreksi, ya. Kalau misalnya teman atau sahabat kita yang salah, koreksi itu penting biar kedepannya dia tidak bisa mengulangi hal yang sama. Bisa dijadikan ini sebagai pelajaran. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Saya minta pendapatnya bagaimana terkait dengan reaksi-reaksi dari netizen sepanjang kurang lebih 30 menit video tadi berlangsung.
dan juga apakah tindakan yang dilakukan oleh Gus Miftah ini adalah hal yang baik atau hal yang buruk. Nah, hal positifnya bahwa kita harus memberikan apresiasi kepada Gus Miftah yang berani mengakui kesalahannya dan mendatangi rumah dari bapak penjual es tadi.